Ya, shalom, saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita orang yang bersyukur dan bersuka cita, berbahagia. Ya, karena Tuhan menyediakan kepada kita di tengah-tengah riweuhnya atau kesibukan dunia, ketakutan, kekhawatiran akan pandemi, akan krisis apapun, Tuhan sediakan sebenarnya Yesus ya rest ya damai sejahtera, bahkan menyediakan berkat yang diperintahkan. Nah, kita sudah dengar dari bab yang ke-7 bagian yang 1 ya, berkat yang diperintahkan, sama-sama katakan ya, berkat yang diperintahkan Tuhan buat anak-anaknya yang sangat dicintai ya, diperintahkan pasti sampai kepada kita. Yang percaya katakan amin ya. Hanya kita ngerti bahwa kita tidak pencet salurannya, nggak mau buat mampet ya dengan khawatir. Kita bisa ikuti Yesus saja, bilang jangan khawatir, amin Yesus. Misalnya bilang sama diri sendiri, Melki jangan khawatir ya, gitu kan ya, perintahkan aja, gampang kan. Jadi Tuhan, kita bisa lempar semua masalah kita. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara bisa like, subscribe, dan share yang menjadi bagian semua dari kami untuk memberitakan Injil kabar baik. Dunia memerlukan itu semua, kita manusia memerlukan itu semua, dan apa yang saudara bagikan tidak sia-sia. Ada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Amin. Ya, jadi bab 7 kita udah tahu bahwa kenapa ditempatkan tentang sabat dan rest. Ya, rest itu beristirahat, sabat itu juga perhentian. Ya, kita sudah tahu finish karena sudah selesai, karena sudah sempurna. Sama-sama katakan sempurna karya Yesus. Itu ya. Jadi kita angka 7 itu angka sempurna. Sama-sama katakan angka 7 angka sempurna. Ya, bagian 2. Nah, rest itu mendatangkan, judulnya ya, rest mendatangkan berkat Tuhan yang diperintahkan. Ya, kalau Tuhan udah perintahkan ya pasti terjadi. Nah, apalagi kalau saudara-saudara mengikuti terus dari gereja ciptaan baru ini, ya saudara melihat kita masuk di dalam tahun rest dan percepatan. Ya, percepatan itu artinya nggak delay lagi, nggak terhambat lagi. Tapi berkat Tuhan itu sampai bagi kita. Ya, jadi dan bukan kebetulan juga ya, kita sedang membaca atau merenungkan buku Menjalani Hidup Berserah ya, menjalani hidup berserah, let go life ya, live a let go life ya. Kita bebas dari stres, tubuh kita bebas dari stres ya, pikiran kita bebas dari khawatir, hati kita bebas dari gelisah, cemas gitu, gelisah. Ada orang-orang cemas, gelisah, nggak tahu kenapa, nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa, ya mesti makan obat tidur atau hal-hal lain, ya harus diterapi, ya stres, terus khawatir, bahkan depresi. Nah, kita bebas dari itu. Yang percaya katakan amin. Ya, karena kita hidup dari penebusan. Dia menebus kita, menebus rest loh sebenarnya. Kenapa? Karena manusia, kalau kita ingat yang minggu lalu, ya Tuhan menciptakan manusia dari penciptaan jatuh. Mereka Adam dan Hawa mestinya kan rest, hidup dengan tenang, bergaul dengan Tuhan, hidup dengan segalanya sudah tersedia. Dia tinggal ambil, petik, makan, bekerja juga dengan hikmat Tuhan, memberi nama binatang. Malah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah gambaran hukum Taurat. Ya, dimakan mati. Bukan pohonnya jahat, bukan. Ya, bukan pohonnya pohon dosa, bukan. Tuhan yang tanam. Ya, mereka sudah makan mati, dan itulah kejatuhan ya. Jadi ciptaan itu sudah jatuh. Nah, Tuhan memberikan penebusan. Sama-sama katakan penebusan. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan kita tahu kita hidup dari penebusan ini. Ya, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh, dia memiliki hati nurani yang jahat, sin conscious namanya, kesadaran akan dosa.
Itu disebut hati nurani yang jahat. Kenapa? Ketika manusia itu sadar dosa, Tuhan nggak bisa lihat dia. Jadi kalau saudara baca Perjanjian Lama, ini review dikit ya, atau Kejadian, kitab Kejadian. Adam, Adam, di manakah engkau? Itu bukannya Tuhan itu nggak bisa lihat. Maksudnya bercanda gitu. Dia lihat tapi dia ngomong gitu ya, kayak main tak umpet kan waktu anak kecil. Kita udah lihat dia ngumpet di belakang pintu nih. Mika, Mika di mana gitu ya. Di mana sih? Pura-pura gitu. Bukan, memang kesadaran akan dosa itu yang membuat manusia itu tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Ya, hati nurani yang jahat itu membuat Tuhan nggak bisa lihat manusia. Ya, mata Tuhan terlalu kudus untuk melihat dosa. Sebenarnya ada ayatnya juga ya. Nah, tetapi setelah kita hidup di dalam penebusan, dan kita udah belajar minggu lalu habis-habisan kita belajar bahwa Tuhan itu serius sekali soal sabat ini. Karena dia udah mencipta, dia berhenti. Kita udah tahu Tuhan nggak menjadi lesu, nggak menjadi lelah. Tetapi kenapa dia rest ya? Nah, itu artinya tentang apa? Nah, saudara catat dulu, ini tentang Yesus. Jadi sabat itu kan disebutnya sabat itu kudus, dipisahkan, dipisahkan gitu, dikhususkan. Hari yang khusus. Bukan untuk Tuhan, nanti kita baca. Untuk kita. Sama-sama karena untuk kita. Untuk manusia. Jadi dari awal Tuhan membicarakan tentang rest ini adalah pribadi Yesus. Ya. Kristus itu adalah sabat sejati kita. Atau disebut real rest. Rest yang sesungguhnya ya. True rest itu bahasa ya, kita udah belajar ya di Matius 11 itu tentang true rest. Ya, sejati. Jadi Kristus. Makanya kita apa-apa Kristus. Kristus kesehatan kita. Kristus kekuatan kita. Kristus pemulihan kita, hikmat kita, kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita. Kristus segalanya buat kita. Itu luar biasa sekali. Saudara bisa hidup dengan damai, dengan tenang, dengan sentosa, dan tersedia semua karena sudah dibayar. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita udah tahu ya bahwa Tuhan itu serius. Jadi di Perjanjian Lama karena ada hukumnya, melanggar mati, melanggar mati, melanggar mati. Ya, orang yang melanggar hari Sabat mati. Saudara bisa lihat aja, dengerin yang minggu lalu. Nah, itu bukan menggambarkan Tuhan senang menghukum manusia, walau gini, bukan. Tapi menggambarkan betapa seriusnya. Nah, sekarang kita hidup dari penebusan, kita sadari betapa seriusnya Tuhan mau memberkati kita. Bukan kutuk udah gak ada lagi, kematian udah gak ada lagi, sudah ditanggung Yesus. Jadi tinggal berkat, 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 kehidupan, kehidupan, kehidupan yang berkualitas, yang baik, yang luar biasa baik. Dan itu tujuan Tuhan, target Tuhan. Kita udah sering belajar ya, sering dengar ya. Jadi target Tuhan itu Kanaan, my land, atau di bahasa Perjanjian Barunya my rest, tempat perhentianku. Kalau sering dengar ya, Kanaan itu tempat perhentianku. Dan di situ kita mewarisi, hanya menerima. Kenapa? Karena sudah diberesin semua sama Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengusir raksasa, Tuhan yang menyediakan rumah-rumah yang besar, Tuhan yang bangun lewat raksasa, betul ya, sungai, mata air, di gunung, di lembah, danau katanya. Apalagi anggur, zaitun, ara, delima ditanamin sama Tuhan, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, gandum, jelai, semuanya disediain. Ya, makanya kita dengar hari-hari ini percepatan apa? Gunung-gunung kebanjiran, anggur, susu, ya, madu tentu saja ya. Sehingga kita tenggelam semua di dalam berkat Tuhan itu. Ya, sama-sama katakan Tuhan serius. Nah, sekarang kita belajar ya. Banyak ayatnya nih, nggak apa-apa ya. Karena kita sedang mempelajari, ya kita belajar sampai ngelotok. Saya senang juga kata ngelotok ya. Jadi sama-sama katakan rest itu adalah sabat. Adalah pribadi Yesus. Mana Pak Melki buktinya? Nah, kita belajar ya. Mulai dari Markus 2 ayat 27.
Jadi jelas ya, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi bukan untuk Tuhan loh, untuk manusia. Tuhan nggak kekurangan apa-apa. Tuhan nggak letih, nggak lesu. Tuhan nggak kekurangan sesuatu sehingga harus disupport gitu, tunjang, bukan. Ya, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, artinya apa? Bukan manusia ini untuk hari Sabat harus lakukan ini. Ya, seperti kesalahan daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka membuat kewajiban, larangan karena emang berdasarkan hukum Taurat. Ya, terus di list daftarnya gitu. Yang melanggar dihukum, melanggar dihukum. Nah, karena nggak ngerti, Tuhan jelasin sekarang Sabat yang sejati. Bahwa rest itu jadi saudara udah ngerti ya bahwa Sabat itu rest akhirnya jadi sama ya. Itu yang dimaksudkan. Tuhan beristirahat, menguduskan hari Sabat, rest. Amin ya, dengar yang minggu lalu juga boleh. Nah, Lukas 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, ya kepada orang Farisi ahli Taurat, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nah saudara, karena Tuhan sudah bilang, Sabat itu buat kamu. Untuk apa? Untuk berbuat baik atau untuk menerima kebaikan Tuhan. Atau sebaliknya ya. Kan kebalikan Yesus. Untuk menerima keselamatan Yesus. Jadi sama-sama katakan. Untuk kebaikan manusia. Jadi awalnya itu bukan buat Tuhan. Kita udah belajar. Ya, jadi ketika Adam itu masuk hari ke-7, itu kan hari Sabat. Mereka jadi belajar start dari Sabat, dari rest. Sama orang Yahudi ambil Sabat apa? Sabat penciptaan ini, ya disebutnya Sabat penciptaan. Tapi penciptaan udah jatuh, makanya kita hidup bukan dekat mengikuti orang Yahudi hari Sabtu, bukan, tapi hari Minggu. Kita udah belajar ya. Jadi Sabat penebusan. Dan kita juga tahu di samping Sabat yang hari Minggu yang kita mengerti sebagai setiap minggu kita start dari itu, ya dari finish work itu, kita juga ngerti Sabat tahun ke 7.000 yang kita sekarang ada, ya dispensasi waktu kasih karunia. Jadi semua benar-benar terang benderang buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Kolose 2 ayat 16. Perhatikan ya, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya, ini penjelasan Yesus ya. Nah, ayat 17-nya Yesus jelasin nih soal hari Sabatnya. Semuanya itu, ya termasuk yang lain ya, termasuk hari Sabat hanyalah bayangan. Ya, bayangan. Jadi perjanjian lama itu bayangan. Sama-sama katakan, wujudnya atau substansinya Yesus dijelaskan ya. Dari apa yang harus datang. Jadi kalau perjanjian lama, bayangan, gambaran. Substansinya apa? Wujudnya apa? Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Nah itulah sebabnya, sekali lagi sama-sama katakan, Sabat itu adalah pribadi Yesus. Ya, pribadi Kristus. Luar biasa ya. Jadi saudara itu di dalam Kristus memang ditempatkan di dalam rest. Kita di dalam Yesus ditempatkan di dalam God's rest, tempat perhentian Tuhan, Kanaan. Segala sesuatunya sudah tersedia. Amin. Ya, inilah Sabat sejati. Jadi bukan tentang hari, tetapi tentang pribadi Kristus. Kita tenang aja. Ya, nah tapi kan kita udah tahu rohaninya, kita lihat besarnya, detailnya kita lihat juga buat tubuh kita udah belajar minggu lalu tentang kita harus perlu rest dalam bekerja juga ya. Jadi ada praktikalnya seperti itu. Tetapi yang lebih besarnya lagi, setiap hari ya kita tetap rest. Ya. Nah, tetapi mafia-mafia agama termasuk herannya keturunannya sampai hari ini nih geram gitu karena Yesus berbuat baik tadi ya, Kristus itu berbuat kesembuhan, buat mujizat pada hari Sabat. Ya, mereka melihatnya
Kok kamu kerja? Ya. Jadi bukan urusan kerja nih. Sekarang kita perhatikan. Benar-benar ya. Jadi makna sabat atau rest yang sejati. Saudara juga harus paham sekarang. Karena kita sering dengar. Kenapa ya? Kita di dalam 2022 ini ketika kita rest, kita ikuti bersama Yesus, kita berjalan bersama Yesus, pasti tenang, pasti damai, pasti ada sukacita, jalannya penuh bahagia, shalom. Kayak di tangga berjalan, travelator, kita udah tahu ya. Dan nggak takut. Coba ya kita baca Yohanes 5 ayat 16. Jadi Yesus ini melakukan apa ya? Karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena dia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada dalam kisah Yohanes 5 ini. Ya, Yohanes 5 ayat 16. 38 tahun dia lumpuh di kolam Bethesda. Yesus datang hari Sabat menyembuhkan. Tetapi orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus di hari Sabat. Berusaha membunuh Yesus. Ya, jadi beda sikap nih. Saudara juga misalnya, wah hari Minggu nggak boleh kerja loh, nggak boleh begini. Bukan soal kerjanya, soal restnya itu. Tapi saudara kayak sekarang duduk dengar firman Tuhan. Saudara memilih yang terbaik, rest. Saudara nggak usah khawatir. Aduh kerjaannya belum beres, Jangan, tenang aja. Nah kita belajar nih, lihat. Makanya nanti kita lihat berkatnya apa. Yohanes 5 ayat 8 ya. Nah tadi kan Yohanes 5 nih, Yohanes 5 terusan-terusannya ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi orang lumpuh restnya apa? Kan kalau lumpuh kan nggak bisa bergerak di atas tilam. Orang lumpuh ini restnya adalah dia bangkit, angkat tilam, melompat-lompat, bersorak sembuh. Itu restnya dia. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan do nothing. Ya, ini juga dari sini kita jelas. Jadi rest. Males, nggak ngapa-ngapain. Itu diajarin Pak Melki itu. Sesat tuh pendeta. Ya saya suka dengar gitu juga. Yang enggak, saya bilang aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya jadi pengertian Sabat rest itu bukannya nggak melakukan apa-apa. Yesus melakukan di hari Sabat dengan pimpinan Roh Kudus menyembuhkan, bekerja. Tapi dia nggak stres. Amin. Ya ayat 10-nya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Padahal bagi orang yang lumpuh, dia bangkit berjalan, bayangin lumpuh 38 tahun. Ya sekarang bisa berdiri, bisa melompat-lompat, bisa angkat tilam. Itu adalah rest buat dia. Selama 38 tahun dia stres. mau masuk kolam Bethesda aja supaya sembuh karena malaikat turun katanya. Gak keburu terus, ya gimana gak stres? Ya, jadi Sabatnya bagi orang lumpuh ini ketika dia bangkit berjalan itu sabat yang terhebat buat dia. Dia belum pernah lumpuh 38 tahun ya, mungkin seumur hidupnya. Ya, ada tangan yang orang juga lumpuh ya di Markus 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Kenapa? Karena Tuhan itu menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah, kembali lagi ya, ingat ya, Sabat itu buat siapa? Buat kita manusia, buat saudara dan saya. Di hari Sabat ini Tuhan menyembuhkan kita, semua penyakit kita disembuhkan. Di Sabat ini Tuhan melakukan apa? Tuhan memberkati kita, memberkati keuangan kita, memberkati pekerjaan kita, bisnis kita, semua kanaan kita tersedia. Nah, saudara tinggal mau, saya mau duduki semua gitu. Sama-sama katakan, saya mau duduki semua. Ya, nah lihat ya. Jadi saudara sekarang ini memahami rest yang sejati. Ya, bagi orang lumpuh, tangannya lumpuh gini, nggak bisa gerak. Ketika dia bisa lurusin begini, dia bisa bergerak, dia bisa angkat kiri kanan. Wah, dia bisa kerja dengan tangannya. Itu rest buat dia. Paham? Ya, nah itu disebutnya Kristus adalah Sabat.
Sahabat sejati, ya, sahabat juga iya. Tapi ini kita tentang sahabat ya. Nah, sekali lagi coba kita baca yang orang bungkuk juga ya. Ada perempuan bungkuk udah begitu lama, 18 tahun. Ya, Yesus sembuhkan juga di hari Sabat. Nah, jadi saudara bisa bayangin ya, sekarang tahun rest atau Sabat dan percepatan. Saudara bisa boleh nggak mengharapkan semua yang baik dalam kehidupan kita? Ya seharusnya. Jangan pakai syarat ketentuan berlaku. Sudah dikerjakan oleh Yesus. Kristus sahabat saya. Kristus kekuatan saya. Kristus kesembuhan saya. Kristus berkat keuangan saya. Kristus sukacita saya. Damai sejahtera saya. Kristus segalanya. Kebenaran saya. Kekudusan saya. Penebusan saya. Sebagaimana isi surga, demikian saya di bumi. Dan masih banyak lagi. Semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. Dan kita katakan amin. Itu sahabat kita. Nggak ada yang ini. Oh kalau ini iya. Yang rohani-rohani. Yang ini enggak. Kamu harus kerjain sendiri. Enggak. Nanti kita baca terus ya. Kita baca terus. Ayo sampai katakan. Tuhan Yesus, saya mau mengerti sahabat sejati buat hidup saya. Sahabat yang sebenarnya. Lukas 13 ayat 11. Tetapi kepala rumah ibadah gusar. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tuh ya, lihat ya. Yesus melakukan apa? Menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang agamawi, mafia agama, lihat apa? Yesus kerja di hari Sabat. Sebenarnya benar. Ketika kita rest, Tuhan yang kerja. Yesus yang kerja, dia Tuhan. Ya, lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Tuh ya, jadi salah paham. Salah paham. Ya, makanya kita memahami rest yang dari dalam. Ras, malas tuh diajarin kamu kerja, diajarin kamu ini. Bukan. Paulus bilang saya bekerja lebih keras, lebih giat daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi bukan saya, melainkan kasih karunia yang ada di dalam saya. Karena itu datanglah pada satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Orang mau sembuh aja nggak boleh di hari Sabat. Nah kan jadi salah paham. Katakan, saya nggak mau salah paham. Amin. Ya juga jangan mau kalau wah kamu ada gininya, kamu ditakut-takutin gitu. Nggak mau. Udah beres. Sudah selesai. Ya jadi kita rest dari kelemahan-kelemahan kita, penyakit-penyakit kita, kekhawatiran kita, masalah finansial, kemiskinan, belenggu-belenggu dosa, siklus kekalahan. Ya kita nggak hidup lagi sebagai pecundang, saudara. Nah ini yang Yesus singkapkan tentang rest. Paham? Yang mengerti katakan amin. Ya jadi kalau kita udah dengar seperti ini, ya saya cuma ingetin aja. Ya jadi kita nggak mau bodoh. Kalau bodoh itu nggak tahu. Ya sekarang kita belajar. Karena itu kita tahu. Oh itu artinya sahabat Yesus, Kristus. Artinya karena Yesus dan karyanya sempurna berarti sudah selesai. Karena itu kita bisa berjalan dari finish. Oh paham deh. Ya kita bekerja modalnya Yesus. Ngerjakannya Yesus yang kerjakan dari dalam kita. Buktinya apa? Tuhan berikan kekuatan, kesegaran. Hasilnya apa? Kita yang nikmati dan untuk kemuliaan Yesus. Hidup yang nggak bisa lebih hebat dari itu. Yohanes 5 ayat 17. Nih lihat ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Nih masih Yohanes 5 ya, masih cerita tentang orang apa? Orang yang disembuhkan di hari Sabat. Ya, jadi ini ceritanya tetap bahwa orang di Bethesda tadi ya, di kolam Bethesda tadi. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Makanya kita bilang, Yesus yang sudah kerjakan. Nah, Yesus aja sudah kerjakan bilang, ya karena Yesus dan Alfa dan Omega, dia bilang ini, sudah selesai. Sudah finish. Ya kita percaya. Jadi kalau ada orang nggak bisa, kita harus bekerja untuk Tuhan, kerja buat Tuhan gitu ya. Ya tapi akhirnya fokusnya diri.
Ya, saya bukan apa menyindir orang yang melayani atau ya saya juga melayani kan, tapi bukan saya melainkan Kristus di dalam saya. Nah, kesadaran itu harus penting. Ya, jadi ketika kita rest, kenapa kita rest? Sama-sama saya rest karena Tuhan bekerja bagi saya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi dalam suatu situasi dalam kehidupan saya, waduh, saya punya masalah. Dulu waktu full timer ya, udah dipecat, udah nggak ada kerjaan, anak-anak mesti bayar uang sekolah, udah nggak tahu harus bikin apa. Akhirnya saya mau melakukan ini, melakukan itu dengan pikiran saya. Nah, satu titik Tuhan bilang gini, Melki, kalau kamu angkat tangan, saya turun tangan. Tapi kalau kamu turun tangan, saya angkat tangan. Wah, saya pilih, Tuhan, saya nggak mau turun tangan. Yang saya pikir begini, mau melawan begini, ya saya buang udah. Tuhan, saya nyerah aja deh. Tuhan yang turun tangan, saya angkat tangan. Amin. Ya, jadi Yesus sudah bekerja, menebus, menyempurnakan, memberkati. Ya, tidak peduli. Di buku ini dibilang tidak peduli berapa lama kita ini lagi menderita mungkin ya. Selalu ada hope, ada harapan pasti. Ya tapi kan Pak, kalau menderita gini terus saya udah keburu mati dong. Saya udah gak punya ini. Enggak. Ketika saudara hope, saudara rest, dipelihara. Buktinya apa? Orang Israel sebandel-bandelnya dipelihara juga di padang gurun tuh, diberi makan. Sampai orang yang percaya, Yosua dan Kaleb dan keturunan di bawah 20 tahun waktu mereka memberontak gak mau masuk tempat rest Tuhan, masuk. Kan dipelihara. Bahkan Kaleb untuk ekstrimnya dipelihara seperti ini. Aku masih sama muda gitu, penuaanku stop umur 40. Luar biasa ya. Padahal semua yang selevel dia, yang seumur dia mati semua di padang gurun. Kan ekstrim, sangat berbeda. Ya bahkan untuk sahabat ini, nah sekarang kita lihat ya, Tuhan kan memberi gambaran tadi, bayangan di Perjanjian Lama. Nah Israel itu kan sebagai contoh. Coba suatu ketika Israel tuh dibuang ke Babel 70 tahun. Ya 70 tahun. Kenapa? Nah ini ada sebagian alasannya. Ya di samping orang Israel tuh mau nyembah berhala lah, sekalian aja Tuhan bilang nih, gua taruh lo di Babel nih, berhala semua deh. nggak ada Yerusalem, nggak ada tabut Tuhan, nih berhala semua nih, lu rasain deh kira-kira gitu. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, rahasia yang luar biasa dari 2 Tawarikh 36 ayat 21. Ya sudah dengar ya. Baca sama-sama ya. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Jadi orang Israel mau kerja terus, padahal Tuhan udah atur. Tahun ke-7 tanah diistirahatkan, sabat, rest tanahnya. Nah ini pengajaran sabat, kembali lagi ya. Tuhan mau ajarin kita nih, ya jangan takut gitu. Tuhan bilang sekarang suruh rest karena Yesus sudah kerjakan semua. Ayo udah belajar dari bayangan ya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat. Tuh, jadi malah tandus. Malah kena kutuk ya. Hingga genaplah 70 tahun. Ini di Perjanjian Lama. Ini sekali lagi ya, betapa seriusnya Tuhan ya soal rest ini. Amin. Ya, jadi dia mau, tadi saya bilang, ya tapi Pak, masa kita kerja gimana? Kita kan mau dapat upah. Saya kan selalu bilang, kalau orang bilang ini, orang kasih karunia itu nggak percaya upah. Kalau percaya, saya mau upah. Tapi modalnya dari Tuhan. Tetap rest kan, modalnya dari Tuhan. Sama-sama katakan. Segala sesuatu dari Tuhan, kata firman-Nya kan. Roma 11 ayat 36. Melakukannya oleh Tuhan. Segala itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang kita nikmatin. Jadi sama-sama katakan, modalnya dari Tuhan. Melakukannya Tuhan yang mengerjakan dari kita, dalam kita. Ya, jalaninnya Yesus juga berarti kan. Hasilnya untuk kemuliaan Yesus melalui kita, lewat kita. Sudah paham?
Gimana? Kan buat Yesus. Enggak. Kan saudara yang nikmati ketika, wah, Pak Melki kok diberkati ya, diberkati. Oh tuh Yesus. Kan Yesus dimuliakan. Tapi kan saya yang diberkati. Orang lihatnya saya atau saudara. Ya, perhatikan nih. Ini prinsip-prinsip sahabat yang luar biasa sekali. Kalau saudara bisa menangkap, saya harapkan saudara nggak lagi digentarkan oleh kata siapapun juga. Dengan pengertian yang benar ya. Imamat 25 ayat 20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Dia tanya dong. Ini kan nabur nuai katanya. Selama 6 tahun. Tahun ketujuh tanah harus diistirahatkan. Terus orang Israel bilang ini, terus kita makan apa? Nah, lihat, perhatikan ya. Bukankah kami tidak boleh menabur, tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Bingung kan? Dia bertanya-tanya. Ya wajar aja manusia nggak ngerti dengan sahabat ini. Tapi Tuhan menjelaskan. 21, baca sama-sama. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu pada tahun yang ke-6. Supaya diberikan hasilnya untuk 3 tahun. Nah, ini percepatan, saudara. Jadi tahun ke-6 itu Tuhan berikan hasil 3 kali lipat. Buat apa? Buat tahun ke-7, buat tahun ke-8 kan harus nabur dulu. Baru tahun ke-9 kan baru nuai. Bayangannya ya, gambarannya. Jadi udah 3 tahun deh nih. Oh sorry, ya di tahun ke-6-nya juga buat makan kan 1. Yang kedua ya pas Sabat kan gak boleh ngapa-ngapain katanya. Tapi udah tersedia. Yang berikutnya harus nabur dulu kan, baru bisa nuai lagi tahun berikutnya ya, hitung 1 lagi, yang keduanya kan seterusnya. Itu saudara nangkap suatu rahasia yang luar biasa. Yesus sudah mati, dikuburkan, ditanam tuh hari pertama, hari kedua, ketiga, bangkit. Sehingga saudara dan saya menerima Sabat Tuhan, didudukan bersama Yesus. Sudah selesai, saudara memandang seperti Tuhan memandang. Kristus di dalam kita. Waduh, luar biasa ya. Jadi sama-sama saya mau berkat Tuhan yang diperintahkan gitu. Ini kita ada di dalam dispensasi waktu tahun ke-7 kan kita kan 1000 tahun nih. Tahun 2000. Nah, sekarang tahun ke-7 Sabat. Kita ada di situ. Paham gak ya? 2022, udah 22 tahun di awal-awal. Dan kita ada tahun di dalam dispensasi waktu Sabat Tuhan. Karena 1 hari Tuhan 1000 tahun. Ya? Tangkap aja dulu deh. Sudah lihat ya? Sama prinsip mana? Kan hari kali tadi gedenya, ini kecilnya. Keluaran 16 ayat 29. Perhatikanlah katanya. Perhatikan. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Jadi Sabat itu sebenarnya di perjanjian lama udah tersembunyi nih. Buat kamu gitu, bukan buat saya. Saya mah nggak butuh apa-apa gitu ya. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Sama tuh prinsip mana. Tiap hari turun ambil buat sehari. Tiap hari turun ambil buat sehari. Tapi pada hari Sabat ambil buat 2. Karena besoknya kan nggak boleh kerja apa-apa katanya. Ya. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempat pada hari ke-7 itu. 30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Sama-sama katakan, saya ada di dalam dispensasi waktu perhentian Tuhan. Saya berada di Kanaan Tuhan. Tempat perhentian Tuhan, God's rest. Ya, itu saudara menghargai sekali karya Yesus, dan saudara hidup karena percaya tuh karena itu. Ya, berkat yang diperintahkan. Dan kita tahu mana itu luar biasa enaknya. Ya, karena ayat 31-nya bilang ini, umat Israel menyebut namanya mana karena warnanya putih seperti ketumbar, warnanya, dan rasanya seperti rasa kue madu. Makanya kalau saudara sering dengar ya, kalau kita perjamuan kudus, ini gandum yang terbaik diolesi butter. Artinya butter tuh mentega atau butter Tuhan ya. Bau harum Kristus atau lemaknya itu bau harum, saudara, bau harum Kristus. Dan madu dari gunung batu yang manis, kue madu.
Tapi kalau kita ingat prinsip mana ini, ada orang-orang di Alkitab ditulisnya begini, orang-orang bajingan katanya. Orang-orang yang menentang, ya makanya ada bokor mana di tabut perjanjian Tuhan itu yang ditutup mercy seat ya, pemberontakan manusia atas penyediaan Tuhan, nggak percaya. Nah orang-orang ini bukannya melihat mananya seperti ketumbar, tapi rasanya seperti ketumbar buat mereka. Rasanya membosankan. Makanya perlu juga kalau saudara dengar nih kan, hari ini dengar kabar baik seperti ini. Terus saya bilang, bosan Pak Melki, ini buku isinya cuman ras. Apa sih? Saya udah tahu, saya udah ngerti. Bosan saya. Dengar kasih karunia lagi. Bosan saya. Padahal saya bilang, ini tentang Yesus, bahkan res aja tentang Yesus dan karyanya yang sempurna buat saudara. Kalau saya dengar, saya aja yang sampein aja, saya nggak bosen loh. Puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, saya nggak bosen. Kenapa? Wih, luar biasa. Semuanya buat saya. Tuhan lakukan semua buat saya. Ya, dan ini enak. Sama-sama katakan enak. Kalau jadi prinsip mana bilang apa? Kalau saudara bilang enak, jadi enak. Kalau saudara bilang nggak enak, jadi nggak enak. Aneh ya. Nah, oke, saya akan tutup dengan membacakan dari buku Menjalani Hidup Berserah ini, ya, kesaksian dari res ini. Mengandalkan Tuhan mendatangkan pemeliharaan tepat pada waktunya, judulnya begitu ya. Jadi ini orang dari Maryland ya bersaksi. Saya dan suami bekerja mandiri atau freelance ya. Kami tidak menerima gaji dan saya kerap atau sering risau ya, cemas, gelisah atau risau ya, karena kekurangan uang dan sumber daya menyusut. Jadi kalau modalnya menyusut kan, kalau nggak terima gaji kan tergantung atau pesanan atau tergantung freelance, kadang-kadang cemas ya. Nah dia ya, belakangan ini saya begitu mengkhawatirkan kekurangan yang kami alami, jadi tambah khawatir ya. Saya kemudian ingat kata-kata Pastor Joseph Prince dalam khotbahnya tentang meraih keberhasilan di bidang kehidupan yang tidak kita khawatirkan. Nah, paradoks ya. Jadi kalau saudara udah ngerti ini dan saudara tahu betapa seriusnya Tuhan, saudara harus rest karena Tuhan mau memberkati kita. Memang agak paradoks ya, membingungkan. Tapi mudah-mudahan saudara tangkap dan saya ya. Jadi saya memerintahkan diri saya sendiri untuk berhenti khawatir. Nah itu yang saya bisa bilang, Melki jangan khawatir, kata Tuhan juga jangan khawatir ya, saya terima gitu ya. Dan sebaliknya beriman kepada Tuhan serta percaya kepada pemeliharaannya. Pagi itu juga saya memeriksa sejumlah besar amplop tertutup berisi tagihan di meja saya. Dan salah satu di antaranya yang bertuliskan tangan menarik perhatian saya. Kami sebetulnya hendak keluar rumah, mau pergi ya, tetapi saya memutuskan untuk tetap membuka amplop tersebut. Isinya membuat kaget, selembar cek pengembalian dana sekitar $1.500. Ya, $1.500 banyak juga ya, 15 jutaan lebih. Ya, kali 15 kali 15 hampir 200 jutaan ya. Dari sebuah perusahaan pemeriksa sertifikat tanah yang pernah kami gunakan jasanya saat mengajukan pembiayaan kembali atas rumah kami bertahun-tahun yang lalu. Bahkan udah bertahun-tahun yang lalu dia udah lupa ya. Kami tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Rupanya mereka selama ini berusaha mencari alamat kami. Karena kami sudah pindah rumah. Begitu sering. Nah, perhatikan garis bawah ya. Begitu sering hal semacam ini terjadi. Setiap kali saya merasa khawatir, saya memerintahkan diri sendiri untuk berhenti khawatir. Melki, jangan khawatir. Saya lempar khawatir saya. Saya terima pemeliharaan Tuhan. Nah, itu praktisnya seperti itu ya. Saudara mau pakai gaya lain juga boleh. Ya, bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Saya rest bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Saya rest bersandar pada kasih karunia Tuhan, misalnya. Ajaibnya, nah, mujizatnya ya. Saya kemudian mendapat sejumlah pekerjaan lepas. Jadi pekerjaan itu datang Tuhan yang atur, yang perintahkan. Atau cek yang tidak disangka-sangka datang. Kayak tadi. Atau seorang klien yang klien lama menelpon kembali. Sungguh luar biasa, kasih karunia Tuhan sempurna. Saya tidak panjang lebarkan apa yang kita pelajari hari ini ya.
Saya tutup dengan siapa yang mendengar di rekaman YouTube dan saudara berkata gini, wah luar biasa sekali ya, hidup dengan rest, tapi Tuhan sudah selesaikan, sudah Tuhan memerintahkan berkat. Dan saudara mau berkata gini, saya mau menerima Yesus yang seperti itu ya, saya mau percaya. Saudara boleh ikuti saya berdoa ya, ini kesempatan saudara. Saudara dapat berkata, ayo sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Sekarang saya adalah anak-Mu, anak yang Kau paling cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup saya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.